salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanif Nurrohmah dari kelompok 2 semester 5B. Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta akan melakukan promosi kesehatan mengenai cegah diabetes sejak dini. Nah, untuk diabetes sendiri, apakah sudah ada yang tahu? Diabetes merupakan keadaan di mana tubuh tidak mampu untuk melakukan pengolahan karbohidrat ataupun glukosa di dalam tubuh karena kurangnya insulin atau tidak berfungsinya insulin secara baik. Jadi untuk insulin sendiri merupakan hormon yang dibuat di pankreas dan dia untuk bertanggung jawab untuk mempertahankan glukosa di dalam darah, sehingga pada insulin itu menyebabkan gula berpindah ke sel tubuh untuk menjadikan gula sebagai energi ataupun cadangan energi di dalam tubuh. Klasifikasi untuk diabetes mellitus terbagi menjadi dua, yaitu klasifikasi diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Pada tipe 1 biasanya terjadi karena kerusakan atau destruksi dari suatu sel beta pankreas yang menyebabkan defisiensi insulin secara absolut. Biasanya terjadi karena disebabkan oleh autoimun atau idiopatik. Nah, untuk yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 biasanya terjadi karena resistensi suatu insulin. Jadi di dalam tubuh itu sebenarnya sudah cukup untuk jumlah suatu insulinnya, tetapi cara pekerjaannya itu tidak secara optimal sehingga menyebabkan insulin di dalam tubuh itu meningkat atau tinggi. Nah, untuk gejalanya itu biasanya sering terjadi dan tidak disadari, seperti sering makan, sering minum, dan sering buang air kecil. Nah, untuk diabetes mellitus itu biasanya juga terjadi gejala kronis seperti kulit terasa panas, kebas seperti tertusuk jarum, kelelahan, dan mudah mengantuk. Terus yang keempat itu penglihatan memburuk atau buram. Ini biasanya ditandai dengan seringnya gonta-ganti lensa kacamata karena mungkin kurang cocok atau penglihatan yang semakin memburuk. Untuk yang seterusnya itu gigi mudah goyah atau mudah lepas dan dapat terjadi keguguran pada ibu hamil, dan untuk ibu yang melahirkan itu biasanya terjadi berat badan bayi itu lebih dari 4 kilo. Ini juga biasanya terjadi faktor resiko seperti melahirkan dengan berat bayi lebih dari 4 kilo, untuk usia yang lebih dari 40 tahun, dan diet yang tidak sehat ataupun kurang aktivitas seperti olahraga atau aktivitas lainnya. Nah, faktor resiko biasanya terbagi menjadi dua, yaitu faktor resiko yang dapat dikendalikan dan faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan. Untuk faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan, yaitu memiliki riwayat diabetes atau dalam keluarga sudah memiliki diabetes sebelumnya. Untuk usia rentan seperti di atas 45 tahun, memiliki riwayat pernah diabetes atau pernah mengalami diabetes sejak hamil. Dan yang keempat yaitu riwayat tentang penyakit kardiovaskuler. Biasanya terjadi juga dengan faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan diabetesnya. Nah, untuk faktor resiko yang dapat dikendalikan itu seperti kegemukan atau berat badan yang berlebih, tekanan darah tinggi yaitu biasanya lebih dari 140/90, kadar kolesterol dalam tubuh yang tinggi biasanya lebih dari 200, dan gaya hidup yang buruk atau kurangnya aktivitas ataupun bisa juga pola makan yang tidak teratur atau tidak sehat itu bisa menyebabkan faktor resiko yang dapat dikendalikan. Nah, untuk kebiasaan yang menyebabkan diabetes namun kadang seseorang itu tidak menyadari dan tetap dilakukan, seperti banyak makan gorengan, banyak makan manis dan minum bersoda ataupun makan manis dan minuman bermanis juga, kurang tidur, stres, perokok, terlalu banyak makan yang olahan berkarbohidrat, malas beraktivitas ataupun berolahraga, dan biasanya yang paling sering adalah setelah makan atau usai makan itu langsung tidur. Biasanya terjadi juga komplikasi antara
diabetes dengan penyakit lain seperti kerusakan pada jantung, itu bisa menyebabkan jantung koroner. Kerusakan pada saraf biasanya terjadi ultus pembusukan tungkai. Kerusakan ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal dengan cuci darah juga. Dan ada juga kerusakan dan kematian jaringan. Kerusakan pembuluh darah itu bisa menyebabkan hipertensi dan penyakit stroke. Dan untuk kegagalan disfungsi seksual itu juga bisa terjadi, serta yang paling parah juga bisa terjadi katarak dengan kebutaan. Nah, kriteria diabetes sendiri yaitu biasanya menunjukkan gejala diabetes dengan kadar gula darah random atau sewaktu biasanya lebih dari 200, dan biasanya juga menunjukkan gejala diabetes mellitus dengan kadar gula darah puasa lebih dari 125, dan untuk pengukuran kadar gula darah menggunakan hemoglobin jenis A1C. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mudah cegah diabetes. Yang pertama adalah cek gula darah secara teratur. Ini merupakan cara yang bertujuan untuk mendeteksi diabetes secara dini sehingga dapat tertangani secara segera serta meminimalkan kemungkinan terjadinya komplikasi. Nah, pengecekan kadar gula darah secara teratur ini bisa dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama adalah dengan pengecekan kadar gula darah sewaktu, ya, kemudian kadar gula darah puasa serta kadar gula darah berdasarkan HbA1c. Dan pengecekan kadar gula darah ini bisa dilakukan di laboratorium, ya, kesehatan, ya. Bisa lakukan sendiri juga. Biasanya kalau kita melakukannya itu sendiri, itu kita menggunakan alat tes gula darah, ya, seperti strip gitu. Nanti kita ambil darah di ujung jari. Kemudian kalau misalnya mau di laboratorium kesehatan, bisa pengambilan darahnya melalui vena. Nanti di situ bisa kita lihat kadar gula darah kita apakah masih normal gitu kan, atau sudah pre-diabetes gitu kan, atau sudah dalam kategori diabetes. Kedua adalah konsumsi makanan yang sehat serta menjaga pola makan yang baik. Kunci dari mengatur kadar gula darah agar terkontrol dan normal adalah mengkonsumsi makanan yang memiliki karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah. Jadi makanan apa saja sih yang diperbolehkan? Misalnya kita bisa mengkonsumsi protein organik atau lemak yang sehat. Serta kita juga harus makan dengan interval waktu yang teratur. Dengan kata lain, jadwal makannya itu harus tepat dan sekali makan jangan dalam porsi yang besar. Karena ketika kita memakan porsi dalam jumlah besar dan tinggi gula, kadar gula darah itu akan melonjak naik mengakibatkan pankreas bekerja lebih keras menghasilkan insulin di luar batas normal, sehingga ini dapat memperberat dan juga memperparah penderita diabetes. Nah, beberapa makanan yang bisa kita konsumsi untuk bisa mencegah terjadinya diabetes adalah misalnya kacang-kacangan, ya, kacang merah, kacang kedelai, kemudian dari sayur itu ada seledri, bayam, kol, tahu, ya, ubi, labu, kemudian dari yogurt, ya, bisa yogurt yang low fat, ya, jadi yang memiliki kadar gula dan juga kadar lemak yang rendah. Kemudian kita juga bisa konsumsi ayam yang tanpa lemak, ya. Kemudian kita juga harus menghindari, ya, jangan lupa nih, kita harus menghindari konsumsi makanan yang kadar lemak dan kadar gula tinggi, kemudian hindari merokok dan juga mengkonsumsi kafein yang berlebihan. Menjaga berat badan ideal. Jadi kita bisa menghitung berat badan apakah kita termasuk kategori ideal, kemudian berat badan berlebih atau berat badan kurang dengan menghitung IMT atau indeks massa tubuh. Dan untuk orang penderita diabetes itu disarankan untuk menurunkan berat badan jika dia termasuk kategori obesitas. Selanjutnya adalah melakukan olahraga secara teratur atau aktivitas fisik secara teratur. Nah, olahraga yang dimaksud di sini adalah terutama bagi kita yang sebelumnya tidak pernah olahraga atau jarang olahraga, yang biasanya kita hanya duduk-duduk saja atau baring-baring atau tiduran saja. Nah, kita bisa memulai olahraga dengan berjalan cepat.
Jadi kita bisa jalan cepat gitu ya selama 30 menit atau kalau mau dimaksimalkan selama 1 jam. Selain bisa berjalan cepat, kita juga bisa olahraga bersepeda, kemudian berenang atau senam aerobik. Nah, semua jenis olahraga itu dapat memperbaiki metabolisme dalam tubuh kita. Sehingga jika metabolisme baik, maka sistem dalam tubuh kita juga baik. Ini adalah tentang pengobatan diabetes. Jadi jika seseorang sudah didiagnosa dokter mengalami kondisi diabetes gitu ya, kadar gula yang tinggi, biasanya untuk mengendalikan agar kadar gula darahnya tidak melonjak naik gitu, bisa menggunakan obat-obatan ya. Salah satunya yang pertama adalah insulin. Penggunaan insulin biasanya itu adalah disuntikan di bawah kulit. Jadi untuk insulin itu dia ada 2 mekanisme kerja. Yang pertama adalah kerja cepat ya. Biasanya dia digunakan 15 menit sebelum makan atau juga dia kerja lambat, biasa digunakan 30 menit sebelum makan. Ya, penggunaan insulin itu biasanya tergantung dari kondisi dari si penderitanya. Ya, bisa juga untuk pengobatan insulin dikombinasikan dengan obat yang harus diminum. Obat yang diminum itu yang pertama adalah obat golongan sulfonylurea. Contohnya adalah glibenclamid, kemudian ada glimepirid. Jadi mekanismenya adalah meningkatkan sekresi insulin melalui influx kalsium di sel beta pankreas. Biasanya penggunaannya adalah 30 menit sebelum makan. Kenapa? Gitu kan? Karena mekanisme tadi kan meningkatkan sekresi. Diharapkan dipakainya sebelum makan supaya insulin itu keluar, kemudian sekresinya banyak. Nah, ketika pasien tersebut makan, nah tidak terjadi kenaikan gula darah karena insulinnya tadi sudah ready. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah golongan biguanid, yaitu adalah metformin. Nah, metformin ini merupakan first line gitu ya, atau terapi utama pada penderita diabetes. Mekanisme dari metformin adalah meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Jadi pasien yang mengalami DM kan mengalami resistensi insulin. Nah, metformin ini dapat mengembalikan sensitivitas dari insulinnya. Nah, penggunaannya kapan? Penggunaannya adalah biasanya sesudah atau bersamaan dengan makanan. Ya, kenapa? Karena efek dari metformin itu biasanya dapat menyebabkan reaksi mual muntah. Makanya disarankan untuk mengkonsumsi obat metformin adalah saat makan ataupun sesudah makan supaya terhindar dari efek samping tersebut. Ya. Kemudian adalah obat golongan thiazolidinedione. Jadi contohnya adalah pioglitazone. Mekanismenya adalah meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Jadi dia mekanismenya itu sama dengan metformin, ya, yang obat golongan biguanid sebelumnya. Hanya aturan pemakaiannya itu tidak dipengaruhi oleh waktu makan. Terakhir adalah inhibitor alfa, yaitu contoh obatnya adalah akarbose. Mekanisme kerjanya adalah menghambat enzim alfa-glukosidase di usus, sehingga ketika enzim tersebut dihambat, maka tidak bisa memecah karbohidrat polisakarida menjadi monosakarida. Nah, jika tidak dipecah monosakarida tersebut, maka makanan tidak bisa diserap, sehingga dapat mengurangi penyerapan glukosa di usus. Nah, penggunaannya biasanya itu pada suapan pertama. Jadi kita mengkonsumsi makanan dulu ya di suapan pertama, kemudian kita baru minum obat akarbose. Kenapa harus seperti itu? Karena pada saat makanan itu masuk itu akan memicu enzim alfa glukosidase itu untuk keluar. Kemudian kita minum obat tersebut, nah enzim tersebut akhirnya bisa dihambat. Jadi itu adalah beberapa obat yang biasanya digunakan untuk terapi diabetes. Ya, supaya kita semua bisa terhindar dari diabetes, jangan lupa tetap kita harus rajin gitu ya, harus rajin melakukan aktivitas fisik ya secara teratur gitu ya. Intinya kita harus berusaha untuk gerak terus, kemudian kita harus terhindar dari stres, kemudian dan kecemasan yang berlebihan. Semoga
apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat buat semuanya, bisa terhindar dari diabetes, tetap jaga kesehatan dan jaga pola hidup yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.